warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, kami dari kelompok kelompok 13 akan mempresentasikan tentang pendekatan antropologis Islam dan psikologi Islam. Pendekatan antropologis Islam next. Pengertian antropologi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa antropologi adalah ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna, bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaannya pada masa lampau, ilmu tentang organisme manusia, dan tentang manusia sebagai objek sejarah alam. Kedua, menurut Konjarningrat, antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkan. Sedangkan menurut Akbar S. Ahmad atau dalam Hasan Baharun, Akmal Mundur dan Kakak, antropologi adalah sebuah ilmu yang didasarkan atas observasi yang luas tentang kebudayaan, menggunakan data yang terkumpul dengan menetralkan nilai analisis yang tenang, tidak memihak. Selanjutnya, dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa antropologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang manusia dari segi keanekaragaman fisik, serta kebudayaan, cara-cara berperilaku, tradisi, dan nilai. Selanjutnya, pengertian pendekatan antropologi dalam studi Islam. Dalam dunia ilmu pengetahuan, makna dari pendekatan adalah sama dengan metodologi, yaitu sudut pandang atau cara melihat dan memperlakukan sesuatu yang menjadi perhatian atau masalah yang dikaji. Bersamaan dengan ini, makna metodologi juga mencakup berbagai teknik yang digunakan untuk melakukan penelitian atau pengumpulan data, sesuai dengan cara melihat dan memperlakukan masalah yang dikaji. Dengan demikian, pengertian pendekatan atau metodologi bukan hanya diartikan sebagai sudut pandang atau cara melihat suatu permasalahan yang menjadi perhatian, tetapi juga mencakup pengertian, metode-metode, atau teknik-teknik penelitian yang sesuai dengan pendekatan tersebut. Next. Sedangkan menurut Abudin Nata, pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama tampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya. Dengan kata lain, bahwa cara-cara yang digunakan dalam disiplin ilmu antropologi ini melihat suatu masalah yang digunakan pula untuk memahami agama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendekatan antropologi dalam studi Islam adalah suatu cara sudut pandang yang mendalam dan proporsional praktik keberagamaan kaum muslim sebagai suatu gejala yang terkait dengan budaya lokal, politik, ekonomi, sosial, dan pengaruh faktor-faktor lainnya dalam kehidupan. Selanjutnya pengertian psikologi Islam akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Siska Susanti. Oke, makasih Ani. Pengertian psikologi Islam. Secara harfiah, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia dan bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Tidak hanya itu, ilmu psikologi dikatakan juga sebagai ilmu yang mempelajari tentang proses perkembangan manusia, perilaku, dan proses mentalnya. Dalam Islam, ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia dikenal dengan ilmu an-nafas atau ilmu
ruh. Sebetulnya jika diartikan secara harifah, ilmu an-nafas lebih luas cakupannya daripada ilmu jiwa. Ini dikarenakan ilmu ini terdiri dari dua inti utama, yaitu sisi jasmani dan rohani manusia. Sedangkan dalam literatur psikologi hanya beracuan pada substansi fisik jiwa saja. Dapat dirangkum bahwa psikologi Islam adalah sebuah ilmu tentang manusia dan pola interaksi di dunia di mana segala aturan dan petunjuknya berasal dari Al-Quran. Wahyu Al-Quran memiliki perspektif dan memberikan penjelasan tentang siapa itu manusia, bagaimana itu manusia, dan rahasianya tentang manusia. Latar belakang dan sejarah munculnya psikologi Islam. Hal pertama yang menjadi landasan populernya istilahnya psikologi Islam adalah dikarenakan banyaknya kekurangan moral dan aspek spiritual dalam kehidupan manusia. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Erich Fromm yang mengemukakan bahwa telah terjadi fenomena yang ironi dalam kehidupan saat ini, karena manusia yang terasa dianggap sukses dalam hal dunia dan material, namun ternyata kehidupan manusia masih banyak yang hati dan jiwanya merasa kosong. Yang demikian dapat terjadi dinilai karena manusia, khususnya umat Islam, telah menjadikan rujukan-rujukan dan pemikiran-pemikiran Barat sebagai pendoman dalam hidupnya, sehingga paham yang dianggap bertentangan dengan Islam pun dijadikan sebagai ideologi. Padahal pemikiran modern hanya bisa menyentuh kenyataan yang tampak indrawi saja. Ia tidak dapat memahami kenyataan tak tampak non-indrawi. Atas dasar hal tersebutlah psikologi Islam hadir di tengah-tengah psikologi modern. Psikologi Islam dianggap mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersifat psikologi spiritual yang seringkali muncul sebagai masalah manusia modern. Konsep manusia dalam psikologi Islam. Dalam Islam, manusia diciptakan adalah untuk menjadi hamba kepada Allah, di mana manusia tersebut haruslah berorientasi kepada Allah, menyembah dan patuh kepada segala apa yang Allah perintahkan dengan tujuan mencapai keriduannya. Hal ini tergantung dalam Al-Quran yang ini, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya setiap manusia itu diberikan berikan anugerah berupa akal dan potensi kehidupan fitrah. Dari kedua hal tersebut, manusia memiliki area untuk mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Mereka dapat menentukan dalam perilaku sesuai dengan keinginan kalbunya. Sekian, terima kasih. Lagi Kak ini. Lagi dongeng. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Siska atas penjelasan materinya. Sekarang dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Mau kita, ini beliau belum respon juga chat saya gitu. Kita mau lanjut 2 kelompok aja, nanti baru digabung pertanyaannya atau gimana? Serah, enaknya. Boleh. Lanjut aja. Ayo. Biar cepat selesai. Langsung hubungi Adi tadi, soalnya tahu Aini kan lagi berduka. Iya. Nggak apa-apa Nuraini. Nggak apa-apa Siti Rahayu aja. Ini suaranya agak kecil dah tadi. Saya. Nah, kedengeran nggak? Masih kecil juga ya? Headset deh. Mengapa di tanahku Boleh sambilan dibuka aja. Ntar saya lagi gituin PPT-nya. Apanya dibuka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Pelan banget suaranya. Amma ba'du. Masih kecil ya suaranya ya? Udah pas gitu. Pas teriak gini. Baik. Lu bisa pakai headset? Lu pakai headset ya? Ica. Hah? Enggak, ini nggak pakai headset. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Saya akan mempresentasikan metodologi studi Islam yang berjudul dengan pendekatan arkeologis. Di sini saya ditemani oleh Bang Adi Nurrahman karena saya mencari solusi Aini yang sedang berduka. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. At-Tabik Lutfi MA yang telah mengajar kami dan mempersilahkan kami untuk presentasi pada hari ini. Coba ya. Halo Bang Adi. Tadi Adinya lagi dipanggil atasannya dulu, jadi saya yang permulaan ya. Metodologi studi Islam, pendekatan arkeologis. Situs-situs peninggalan sejarah Islam, prasasti peradaban Islam. Yang pertama kita akan masuk kepada pengertian. Pengertian dengan arkeologis. Arkeologis merupakan cabang ilmu yang mempelajari benda-benda purbakala sebagai peninggalan sejarah. Sehingga arkeologi merupakan ilmu bantu sejarah yang mengungkapkan masa lampau melalui benda-benda material. Jadi sasaran dari arkeologi adalah benda-benda material yang berupa artefak dan situs yang digunakan untuk merekonstruksi sejarah umat manusia. Dalam kaitannya dengan studi Islam, maka arkeologi sebagai satu disiplin ilmu digunakan untuk merekonstruksi perkembangan Islam di suatu tempat melalui benda-benda artefak maupun situs peninggalan Islam sehingga memahami Islam di suatu tempat tersebut pada masa lampau. Hal tersebut dilakukan agar generasi mendatang dapat memahami Islam dengan bukti-bukti benda material. Dengan demikian akan muncul arkeo-islamogi atau arkeologi Islam, yakni hubungan antara studi Islam dengan arkeologi dan Islam bantu arkeologi. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam pendekatan arkeologi Islam. Jadi kita tahu apa hubungannya antara arkeologi dengan Islam. Menggali sisa-sisa peninggalan manusia di masa lampau. Itulah ciri utama sebagai sebuah pendekatan arkeologi. Apa perbedaan pendekatan historis dengan arkeologis? Pada hakikatnya pendekatan arkeologi Islam tidak dapat terlepas dari pendekatan sejarah kebudayaan Islam. Perbedaan yang jelas terletak pada data sebagai sumber pengkajian. Data pada ilmu sejarah adalah sumber tertulis, termasuk wawancara, sedangkan data arkeologi lebih banyak memberikan perhatian pada benda-benda budaya material kultur, baik pada tingkat observasi, deskripsi, maupun ekspansi. Sebagai satu disiplin ilmu arkeologi, sebagai salah satu pendekatan dalam studi Islam tidak dapat terlepas dari ilmu-ilmu lain. Misalnya, arkeologi Islam dengan epigrafi, yaitu studi prasasti. Arkeologi Islam dengan filologi, yaitu studi naskah kuno. Arkeologi Islam dengan arsitektur bangunan sakral. Arkeologi Islam dengan antropologi, yaitu kebudayaan. Arkeologi Islam dengan sosiologi, yaitu sejarah pesantren. Ini selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Adi Nurrahman. Bang Adi, udah ada belum ya? Bang Adi? Nanti kita yang pengertian juga. Mungkin Adi Nurrahmannya masih di pekerjaannya. Selanjutnya, pendekatan arkeologi dalam studi keagamaan. Dalam penelitian bangunan maupun non-bangunan tidak dapat dilihat dari bentuk dan aspek semata, melainkan dari aspek fungsional, struktural, dan behavioral pada konteks masyarakat yang membuatnya. Salah aspek
Yang harus diperhatikan benar adalah masalah rutinitas kegiatan keagamaan masyarakat yang berada dalam ruang lingkup penelitian tersebut. Kegiatan keagamaan manusia atau kepercayaan mereka terhadap agama dapat dilihat dengan beberapa ciri spesifik yang berkaitan dengan kegiatan pemujaan, worship, seperti pengertian tentang perbedaan sakral dan profan, percaya pada roh, soul, percaya kepada Tuhan dan menerima kenyataan akan supernatural. Dalam melaksanakan kegiatan keagamaan ini, manusia mendirikan bangunan untuk ibadah, melaksanakan penguburan, dan memiliki tempat tertentu dalam lingkungan keagamaan. Jadi kita bisa mengetahui ketika kita ada sejarah bangunan, yaitu masjid atau berupa nisan pada zaman-zaman dahulu, itu bukti prasasti dari sejarah peradaban Islam pada masa kerajaan Islam. Baik, selanjutnya, peninggalan Islam dapat kita ketemui dalam bentuk karya seni, seperti seni ukir, seni pahat, seni pertunjukan, seni lukis, dan seni sastra. Seni ukir dan seni pahat ini dapat dijumpai pada masjid-masjid di Jepara. Seni pertunjukan berupa rebana dan tarian, misalnya tarian Seudati. Pada seni aksara terdapat tulisan berupa huruf Arab Melayu, yaitu tulisan Arab yang tidak memakai tanda harkat, biasa disebut Arab gundul. Pendekatan arkeologi di atas selanjutnya bisa pula diterapkan pada seni kaligrafi, yang kerap disebut hot. Penerapan seni kaligrafi ini bisa terlihat pada seni bangunan seperti masjid, mihrab, bingkai atap, mimbar, lengkung tiang, dan sebagainya. Selain bahwa kaligrafi juga banyak dijumpai pada makam-makam kuno, seperti pada makam Malik As-Saleh dari Samudra Pasai, makam Tuan Makdum di Barus, pantai barat Sumatera Utara. Dan sebuah batu nisan yang bertuliskan nama Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat pada 475 Hijriah dan 1082 Masehi yang ditemukan di Leran Gresik. Kemudian istana serta alat perkakas sehari-hari seperti piring, gelas, dan lainnya. Selain itu, lukisan kaligrafi khas Cirebon yang terkenal adalah Macan Ali. Selain kaligrafi di atas, juga terdapat kaligrafi yang ditulis dalam logam seperti pada meriam yang ada di Banten yang memuat tulisan Arab. Selanjutnya kepada kesimpulan, yaitu penelitian keagamaan sebagai sebuah keterkaitan. Dibantu dengan pendekatan keilmuan keislaman semata, tetapi dibantu dengan ilmu bantu yang bersifat umum, semisal arkeologi. Arkeologi sendiri memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam kaitannya dengan penelitian keagamaan dalam bidang sejarah Islam. Arkeologi secara umum merupakan ilmu yang mempelajari keadaan sosial budaya masa lalu melalui peninggalan-peninggalan kebudayaan, kebendaan dengan tujuan untuk merekonstruksi aspek-aspek kehidupan masa itu. Penelitian agama dan pendekatan arkeologi dapat berupa penelitian terhadap masjid-masjid kuno, bangunan keraton, makam, dan kaligrafi. Dari penelitian itu dapat ditemukan aspek-aspek yang berhubungan bidang ilmu, sejarah, antropologi, maupun filologi. Pendekatan arkeologi terutama terhadap ekspansi artefak bertanggal yang didapat dari bangunan maupun non-bangunan dapat membentuk kronologi kehidupan dan perkembangan masyarakat di masa lampau. Ya, terima kasih untuk Saudara Sirai. Barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya. Ya, monggo silakan. Bisa diutarakan pertanyaannya. Di sini kita membahas tentang pendekatan arkeologis situs-situs peninggalan sejarah Islam dan prestasi peradaban Islam. Ayo, silakan teman-teman yang punya pertanyaan. Kalau nggak ada, berarti udah ngerti semua ya. Tadi dari kedua materi yang disampaikan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Nanti saya jawab. Asik. Ada saudara dijawab semua. Kalau bisa dijawab, akan dijawab.
Ya, Agung, kayaknya Agung mau nanya nih Agung nih. Ayo silakan Agung. Oh Chandra, boleh Chandra. Lagi mikir pertanyaan nih. Cari pertanyaan yang sulit ya, Andra. Ya mungkin sih ini tentang sejarah aja kali ya, sejarah peradaban dan prasasti masa Islam di zaman lampau. Intinya kita harus bersyukur kepada Allah, di mana alhamdulillah saat ini kita masih bisa merasakan nikmat iman, nikmat Islam yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena tanpa pendahulu kita nggak bakal bisa merasakan tuh bagaimana indahnya beragama Islam, indahnya saling toleransi, indahnya beribadah dan nikmatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya sih itu daripada sejarah peradaban Islam. Karena kita wajib dan patut bersyukur ya terhadap orang-orang tua kita dahulu nih yang telah melestarikan agama Islam sampai sekarang kita bisa merasakan nikmatnya. Alhamdulillah. 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 Iya. Mungkin Kokoh bisa menambahkan Koh. Ya, Kokoh. Kali Kokoh dulu di zamannya gimana? Ini lagi nyusun kalimatnya dulu nih Mas nanya. Jangan nanya, nambahin aja kok. Masih ngasih petuah aja kok. Kalau Kokoh bantu jawab aja Kokoh. Ya, kita bicara masalah peradaban kan ya. Dari zaman dahulu sampai juga zaman sekarang itu sering berubahnya terhadap perkembangan. Ya. Jadi banyak hukum-hukum yang dulu nggak sesuai dengan keadaan sekarang. Karena perkembangannya dan majunya teknologi dan peradabannya umat Islam. Seperti itu ya, kurang lebih. Iya, Bang Adi. Apalagi di sini kan banyak situs-situs peninggalan. Dimana kayak sama-sama kita ketahui kan, kayak modelannya Borobudur yang menceritakan dulu itu peninggalan Nabi Sulaiman. Ada yang meneliti dengan Ratu Bilqis dan lain sebagainya. Akan ada juga yang mengatakan Islam pertama kali dibawa ke mana? Indonesia. Ada yang mengatakan dari pedagang Arab, terus juga ada yang mengatakan dari wali dan lain sebagainya lah. Itu merupakan sebuah sejarah, kan? Yang namanya sejarah itu akan berpihak pada yang disejarahinya, gitu. Misalkan contoh sejarah tentang Sayyidina Ali dan Siti Aisyah. Ketika yang membuat sejarahnya itu, ya dia lebih condong kepada Sayyidina Ali. Di situ dia akan mengagungkan Sayyidina Ali dan menjelekan Siti Aisyah. Ya. Begitupun sebaliknya, ketika yang membuat sejarah itu dari golongan orang-orang Siti Aisyah akan menjelekan Sayyidina Ali. Padahal hal tersebut nggak boleh. Kan? Yang namanya sejarah kita harus benar-benar pure murni. Nah, balik lagi kita bahas sejarah peradaban arkeologi ya. Dimana di sini tadi kan udah dijelasin sama siapa? Mbak Siti Rahayu. Tentang peninggalan-peninggalan. Nah, peninggalan-peninggalan filosofis, antropologis, dan lain sebagainya. Ya gimana? Mungkin udah ada yang punya pertanyaan? Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya dari kelompok kami maupun kelompok Zahratul Aini. Terus silakan. Gimana teman-teman? Kalau saya bingung karena ini kali ya. Nggak paham itu salah satunya. Ya. Ini karena nggak paham. Ya, selamat bergabung Bapak Atabik. Mana mungkin barangkali dari kedua pemateri yang tadi mempresentasikan ada yang sekiranya mau ditanyakan? Ya. Atau mungkin pemateri ini tadi pemateri kedua mungkin bisa sedikit dijelaskan seputar tadi tuh, seputar arkeologi sosiologis, contohnya itu yang
pesantren itu mungkin bisa dijabarkan dari bagian-bagian itu, Mas. Ya, silakan untuk saudara-saudara yuk. Yang arkeologi Islam dengan epigrafi itu ya. Ya. Mungkin di sini kita bisa ketahui, Salman, di sini kan ada menjelaskan tentang arkeologi Islam. Ada beberapa macam juga, ada beberapa macam seperti yang tadi dijelaskan oleh Zahratul Aini, ada filologi, ada antropologi. Namun di sini menjelaskan tentang arkeologi yang berhubungan dengan epigrafi, itu bisa menjadi studi prasasti. Yang seperti kita ketahui, prasasti itu peninggalan zaman dahulu yang seperti ukiran-ukiran. Mungkin kita sudah tahu sendiri ya prasasti pada zaman dulu seperti apa, karena mungkin pernah dipelajari ketika kita sekolah di SMA maupun SMP. Arkeologi Islam dengan filologi, seperti kita ketahui, tadi kita menjelaskan tentang arkeologi Islam. Namun jika arkeologi Islam dibarengi dengan pelajaran filologi, mungkin seperti filologi akan dijelaskan pada pelajaran selanjutnya, maka menjadi studi naskah kuno. Selanjutnya juga dari arkeologi dengan arsitektur. Arkeologi Islam yang bersama dengan arsitektur itu akan menjadi bangunan sakral. Arkeologi Islam dengan antropologi menjadi kebudayaan, dan arkeologi Islam dengan sosiologi menjadi sejarah pesantren. Sejarah pesantren itu sendiri seperti yang sebelumnya dijelaskan oleh Saudara Chandra, mungkin di makalah yang kelompok 7 tentang sosiologi, yaitu tentang sesama manusia. Maka di pesantren mungkin kita akan diajarkan bagaimana kita berhubungan dengan non-muslim maupun dengan yang muslim. Lebih ke interaksi sosiologi. Itu Salman yang bisa saya jelaskan, atau mungkin ada tambahan dari teman-teman yang mau menjelaskan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Terima kasih teman-teman. Sudah 2 pemakalah ya Mas Salman mempresentasikan. Ya Ustaz. Ya, tentang sosiologi dan antropologi. Apa bedanya antara sosiologi dan antropologi? Ilmu kemanusiaan. Dua-duanya tentang manusia, tentang masyarakat, ya tentang apa yang terjadi di kehidupan. Namun memang antropologi lebih luas cakupannya dari sosiologi. Karena ada antronya ya, ada antropologi gitu. Dan ini sosio, jadi pembahasannya cakupannya lebih luas antropologi dari sosiologi. Nah, antropologi juga itu tidak hanya bicara tentang masyarakat masa sekarang, tapi masyarakat masa dahulu, masyarakat masa yang sudah berlalu. Ya, umumnya kalau sosiologi dibahas masa sekarang. Ya, kita melihat misalnya hal yang terjadi sekarang itu dilihat dari sudut pandang sosiologi. Tapi kalau antropologi kita kaitkan ya kejadian-kejadian di masa lalu yang ada hubungan dengan masa sekarang misalnya ya, sehingga lebih kuat dan lebih tajam lagi pendekatan antropologi. Dan antropologi dan sosiologi ini saling terkait ya, nggak bisa dipisahkan. Apalagi yang kita bahas adalah agama Islam yang kaya dengan ya hal-hal yang sifatnya kemanusiaan. Kalau tidak ada sosiologi, nggak ada itu sahabat-sahabat Rasul. Kalau tidak ada antropologi, nggak ada itu ya pengayaan dari para tabi'in, para ulama, para mujtahidin,
para imam-imam mazhab. Mereka kan memperkaya agama. Ya, kalau kita kayaknya bukan memperkaya ya, mempersempit agama. Jadi menjadi sempit agama itu ya. Seharusnya kita memperkaya. Ya, memperkaya itu bukan tidak ada aturan. Tetap saja para imam mazhab, para ulama itu kan menjadikan kita kaya tentang agama. Imam Syafi'i pandangannya A, Imam Malik pandangannya B, kan jadi kaya. Kalau orang sekarang pengennya itu satu aja katanya, ya nggak mungkin. Tidak mungkin kita ya menjalankan dalam tanda kutip Islam itu dengan satu warna. Kenapa? Karena keadaan kita sudah berwarna-warni. Asal ketika kita menjalankan itu ada tuntunannya, ada rujukannya. Dan rujukannya siapa saja, ya tidak harus dalam tanda kutip orang-orang tertentu. Kalau dia punya landasan, punya dalil, ya punya argumentasi yang Al-Quran juga setuju, hadis juga setuju, sunnah juga mengakui, maka layak kita mengikutinya. Dan disitulah pengayaan dari sisi antropologi, dari sisi sosiologi. Ditambah nanti kan karena ada sosiologi dan antropologi, maka ada budaya-budaya, ada adat, ada kebiasaan. Kan memperkaya lagi. Sebelum Islam datang itu sudah ada budaya belum di bangsa Arab? Sudah ada budaya, sudah ada adat, sudah ada tradisi. Nah, Islam melihat sisi apa ya? Apakah itu dilihat dari ya sesuai dengan fitrah atau tidak? Karena ada tradisi yang tidak sesuai dengan fitrah. Ya, misalnya ya, dulu ya, mereka itu kan punya gundik sampai 100, kan tidak sesuai dengan fitrah. Bagaimana tanggung jawabnya? Tidak sesuai dengan fitrah. Bagaimana anak-anaknya nanti? Ya, mereka kan tanggung jawabnya kurang. Maka diluruskan. Diperkuat dengan adab, dengan akhlak, dan dengan tuntunan-tuntunan yang lebih memanusiakan manusia. Orang dahulu bayar upeti kepada ya kepala kabilah misalnya, kepala suku. Maka dilihat apakah ini masih sesuai? Tentu tidak sesuai. Melainkan kepada bangsa atau kepada negara. Karena di masa Umar sudah ada pajak dan lain sebagainya. Tapi tujuannya kan bukan individu. Tapi untuk kebutuhan masyarakat secara luas dan menyeluruh. Nah, disitulah pengayaan itu karena Islam ditinjau dari berbagai sudut pandang. Kalau ditinjau dari satu sudut pandang, kita atau Islam jadi tidak kaya. Islam jadi hanya berpangku pada itu saja. Bagaimana kita berhadapan dengan sekarang ini? Ya, dengan negara-negara lain, dengan COVID-19. Kalau tidak diperkaya Islam, tentu kita akan ya mengatakan Islam tidak menyelesaikan masalah ini. Dikit-dikit nggak boleh gitu ya. Atau dikit-dikit boleh, nggak boleh. Yang bagus itu boleh dan tidak boleh harus ada dalilnya, ada rujukannya. Tapi tidak boleh semuanya menjadi tidak boleh. Ya, sholat pakai masker nggak boleh, kan aneh juga. Ya, jadi kan itu berarti dia tidak melihat ya dinamika yang terjadi. Disitulah ya tidak cukup kita berislam dengan mengandalkan apa yang terjadi di masa Rasul. Apa yang terjadi ya? Kalau apa yang terjadi kan bisa berasal dari sosiologi, berasal dari antropologi, berasal dari tradisi, berasal dari budaya. Dan yang terjadi masa kita ada yang tidak terjadi masa dahulu. Bagaimana kita hanya mengandalkan masa lalu? Belajar saja masa dahulu beda dengan masa sekarang. Dulu katanya orang tua nggak belajar tapi anaknya berhasil, kan dulu. Ya, dulu nggak pakai listrik aja, nggak pakai lampu, kok pada sukses, kan dulu. Ya, kalau kita mau lebih bijak memahaminya, maka insya Allah ya sisi atau pendekatan antropologi, sosiologi itu kan untuk memperkaya agar kita, bahkan bukan hanya kita, Islam ini kan rahmatan lil alamin. Agar semua manusia melihat, oh Islam itu indah ya, oh Islam itu sesuai ya, oh Islam itu bisa memberikan solusi. Bukan malah mempersempit atau kemudian keluar dari fitrah manusia.
Demikian catatannya. Terima kasih teman-teman. Kalau masih ada yang mau disampaikan dipersilahkan, atau ada pertanyaan yang belum dijawab oleh pemakalah. Gimana teman-teman? Sudah cukup ini? Tenaga gimana? Lagi nyusun kata-katanya tapi belum ini, Ustaz. Masya Allah. Ini bukan bikin puisi. Mas Agung, udah? Nggak ada pertanyaan? Mbak Monika, Mbak Fitriani, nggak ada? Kalau apa Sat? Ini pembahasan metodologi studi Islam, jujur aja ya Sat ya, emang agak sulit kalau menurut saya untuk dipahami gitu. Apalagi seputar pendekatan ini. Jadi nangkepnya, pemahamannya juga masih sulit. Saya pribadi seperti itu. Iya, memang yang paling ini Mas Salman, paling aman itu pendekatan fikih, pendekatan akidah, karena udah biasa gitu ya. Yeah. Yang pendekatan sosiologi, antropologi, psikologi, apalagi nanti ada pendekatan ekonomi, sebetulnya ada pendekatan ekonomi, nanti pendekatan politik. Wah, kenapa? Karena zaman sekarang ya, itu menjadi hal yang pasti ya akan bersinggungan dengan kita. Kan nggak mungkin kita menutup mata. Nggak mungkin kemudian kita dalam tanda kutip ya, sudahlah Islam yang dulu aja. Nggak mungkin gitu ya. Islam yang dulu bukan tidak sesuai dengan Islam yang sekarang. Tapi ada hal-hal yang dikembangkan oleh para ulama. Pengembangan itu pendekatannya yang dilihat. Kayak kita lah. Ini kalau bab ya, Mbak Zahratul Ain bab PDKT ya kan. Dulu nggak usah pendekatan, jadilah ya menikah. Kalau orang tuanya ini, sekarang kan PDKT-nya pakai Kijang Innova, pakai Mercy, ya kan? Gimana Mas Salman kan? Mbak Siti ya, pendekatannya itu macam-macam. Ya, agar kita diterima. Coba kalau pendekatannya itu lagi. Ini fitrah manusia sekarang ya, atau kondisi manusia banyak sekali perkembangan, dinamikanya, ya itu yang dilihat. Jadi metodologi atau manajemen studi Islam itu memanage ya studi tentang Islam, mempelajari Islam, tapi dari berbagai pendekatan, agar nanti kita memahami Islam itu betul-betul ya indah, luas, agung. Ya. Sama dengan kita datang ke sebuah rumah, silahkan pendekatannya dari artistik misalnya, oh iya ini warnanya sesuai, karena dia memang seniman. Tapi yang nggak ngerti seniman, ya nggak mikirin cat, nggak mikirin ini, dia mau udahlah. Tapi pendekatan psikologi, wah ini lingkungannya nggak bagus. Kan psikologi. Di sini sih oke, tapi lingkungannya tuh lihat anak-anaknya, ya gitu ya. Kalau sore hitung-hitung mobil, misalnya hitung mobil di jalan gitu ya. Duduk-duduk nggak jelas, itu kan ngitung mobil, ngitung kendaraan. Ya. Kalau saya dulu hitung-hitung mobil katanya. Di jalan nggak ada kerjaan, ngitung mobil aja. Satu itu mobil, dua gitu. Mobil orang dihitung. Ya. Kemudian kalau mereka ya punya kemampuannya di bidang yang lain gitu ya, misalnya di bidang engineering, kan dia dilihat. Pelistrikan, wah ini lampunya nggak cukup ini kalau sekian. Ya, atau dari yang mengetahui ilmu yang lain, nah sehingga rumah itu kan akan menjadi indah. Ya. Pendekatan A sudah dipenuhi, pendekatan B sudah dipenuhi. Kalau berbagai pendekatan sudah disampaikan, orang tidak mau tetap menerima, itu namanya ya sudah hatinya terkunci oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim. Karena kita disalahkan.
Kita itu disalahkan kalau kita hanya itu saja. Aku sudah menyampaikan, tapi yang disampaikan itu aja. Orang belum mau dengan itu, maunya dengan yang lain. Siapa tahu dengan yang lain orang menerima. Kan tujuan kita begitu. Bagaimana? Seperti Rasulullah SAW. Kan bukan satu. Kadang-kadang ya maaf ya, menunjukkan beliau itu akhlaknya mulia, kadang-kadang menunjukkan keberaniannya. Tidak pernah terjadi ya sesuatu musibah kecuali Rasul duluan paling depan. Itu kan sisi keberanian. Tidak pernah kedermawanannya. Jadi orang melihatnya itu utuh gitu ya. Mau tentang apapun ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu berharap semuanya sekarang itu clear gitu ya. Kesehatan kita ada solusi. Ekonomi ini ada tawaran. Sekarang kan ekonomi sedang sulit-sulitnya. Tapi ternyata banyak yang sudah melirik ekonomi syariah. Karena aman. Ya. Sekarang ekonomi syariah pertumbuhannya lagi bagus ini. Beberapa negara, Inggris pun membuka ya sub ekonomi syariah atau ya loket ekonomi syariah. Kenapa? Memang sesuai. Tapi kan tidak boleh dipaksakan. Ya. Bertahap begitu ya. Orang sekarang budaya-budaya sudah mulai kan melirik budaya-budaya. Oh iya ya. Misalnya dulu kan orang ogah melihat yang berjilbab. Sekarang kenapa orang menerima? Karena pendekatannya sudah beragam. Kalau dulu kan dianggap maaf teroris gitu. Sekarang ya udah pakai masker semua ya udah aman gitu ya. Karena udah nutupin mukanya udah aman sekarang. Ya dulu kan orang nutupin muka, wah ini teroris ya. Bisa jadi dengan berbagai pendekatan orang lebih menerima sehingga Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Kan maunya begitu. Peniaga pun menggunakan Islam, pebisnis pun, ya engineering pun, para insinyur, kan kita maunya begitu itu ya. Kemudian ya orang tua, siapapun, sehingga nilai Islam itu betul-betul ya nilai yang bersifat rahmatan lil alamin. Enggak mungkin itu kalau hanya dari satu PDKT. PDKT-nya harus banyak. Enggak mempan pakai ini, ayo PDKT dengan yang lain. Oh sukanya martabak, tapi enggak mungkin tiap hari martabak ya, itu mules gitu. Besoknya ya pakai tahu gejrot. Besoknya pakai, nah kan begitu ya. Coba ya Mbak Zahratul Aini kan nggak begitu. Tiap hari itu awalnya ya suka, lama-lama juga orang ya disitulah pengayaan ya. Jadi pendekatan apapun itu pengayaan, tapi tidak keluar dari nilai Islam. Nggak boleh pula mentang-mentang budaya itu bagian dari Islam. Ya misalnya ada masyarakat di mana itu yang kalau ke situ wajib tidak berbusana. Nah kan itu aneh. Tapi Islam ada solusi enggak? Kita sampaikan. Coba lihat ya, keburukannya mana? Kemanfaatannya ada enggak? Terus berbagai macam ya kerusakan. Itu kan akhirnya orang, oh iya ya. Orang berjudi kan tidak boleh kita sekarang ini mengatakan haram ya judi. Tapi kita kasih solusi. Mas ini nih, silakan ada tempat untuk kamu berjualan. Kan jadinya orang udah jadi pendekatannya, pendekatan psikologinya. Oh orang itu sedang emosi. Nanti dulu kita bicaranya supaya ia dalam keadaan tenang kan begitu. Dan banyak sekali pendekatan-pendekatan yang ingin ya disampaikan supaya Islam itu ya dapat diterima. Bukan kita memaksakan untuk diterima, tapi yakinlah kalau fitrahnya masih bersih pasti menerima. Yang masalah itu adalah kalau fitrahnya atau sudah sejak awal tidak mau menerima, mau dikasih rambutan tetap nolak, mau dikasih mangga tetap nolak, dikasih apa aja, saya nolak Mbak, saya nolak Masnya. Tapi kalau orang fitrahnya baik, ya mungkin dikasih mangga belum, dikasih rambutan belum juga, siapa tahu kalau dikasih durian malah, ya oke, terima kasih, wallahu a'lam. Terima kasih, boleh Ustaz. nanya nggak Ustaz? Ya, tanya pemakala aja Mbak Siti dari. Silakan. Apa Mbak Siti Dahria? Yang saya mau
sudut pandang sosiologi itu dapat dilihat dari apa aja gitu, Ustadz? Ya, jadi kita dicipta oleh Allah itu makhluk sosial. Madaniyun bitob'i. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan orang lain, pasti. Kita lahir aja karena ada dua pihak yang saling berhubungan. Satu pihak saja kita nggak akan lahir itu ya. Jadi belum lagi kita butuh makanan, butuh minuman, bahkan butuh ibadah. Pasti kita membutuhkan bantuan pihak lain. Bagaimana dengan sarana ibadah? Kan nggak mungkin kita bikin. Masjid saja tidak boleh kita bikin sendiri. Kan harus berjamaah. Nah itu manusia sejak awal madaniyun bitab'i, dicipta sebagai makhluk sosial. Karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dikenal oleh musuh maupun oleh temannya, semua tahu. Dan yang kedua, bahwa dalam menghadapi ya keadaan masyarakat itu pasti ada dua, ada baik dan ada buruk. Itu pasti. Karena manusia Allah ciptakan, ada yang memilih petunjuk kebaikan, ada memilih jalan kesesatan. Wa hadainahun najdain. Maka sosiologi itu membaca pula ya berbagai ya perilaku atau kriteria manusia yang bermacam-macam tipologinya. Nah, dibaca kalau dalam konteks ya, karenanya Al-Quran ada cerita tentang Fir'aun, tapi ada cerita tentang Musa. Nggak mungkin ceritanya hanya Musa saja atau Fir'aun saja. Itu kan gambaran sosiologi, gambaran keadaan masyarakat. Ditambah lagi juga keadaan-keadaan itu akan mengubah keadaan masyarakat. Makanya Allah pergantikan malam dan siang, sehat dan sakit, senang dan susah. Sehingga nanti pendekatan sosiologinya masuk. Oh iya, ketika manusia di musim ini yang terjadi. Ketika di musim ini yang terjadi. Kalau dulu ingat ya teman-teman, di musim pemilu, itu yang terjadi. Di musim ya sekolah, itu yang terjadi. Tahun ajaran baru, itu dibahas juga. Sehingga kita punya antisipasi ya ketika akan musim ini, ayo siapkan ya segalanya, siapkan ilmunya, siapkan hatinya. Karena kita akan berhadapan dengan musim ini. Nabi Yusuf alaihissalam kan begitu ya. Ketika 7 tahun masa panen, beliau tahu bahwa nanti pasti ada musim paceklik. Itu pasti, nggak mungkin panen terus. Maka beliau sarankan, jangan diambil semua. Tapi ada yang disimpan. Karena 7 tahun berikutnya musim paceklik. Dari mana beliau tahu? Beliau melihat keadaan masyarakat. Masyarakat itu dulu kalau musim panen dihabisin gitu. Akhirnya pas musim yang lain, ya udah gigit jari. Untung masih punya jari. Kalau nggak ada jari, gigit yang lain. Gitu. Nah itulah sosiologi pendekatannya. Ya ada keadaan, ada kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Bahwa sejak awal manusia diciptakan oleh Allah pasti ya membutuhkan yang lain. Itulah madaniyun bitab'i, kita itu makhluk sosial. Ya. Wallahu a'lam. Mas Chandra, oke? Oke, Ustaz. Ya, Mbak Siska, ada yang mau ditanyakan? Makalahnya, Ustaz. Oh, pemakalah ya? Oh iya tadi, saya nggak ingetin, maaf ya. Mbak Monika, ada yang mau ditanyakan? Mbak Monika nih sibuk terus ya? Belum Ustaz. Kayaknya sibuk terus saya lihat Mbak Monika. Dengerin ke Ustaz, tapi. Oke, baik. Cukup insya Allah teman-teman. 1 kali pertemuan lagi, kemudian awal Februari adalah UAS. Jadi ditetapkan oleh Rektorat tidak ada
minggu tenang atau minggu tekun. Karena setiap hari sudah tekun, sudah tenang di rumah terus kan. WFH. Kecuali yang WFO ya. Kayaknya nggak perlu minggu tekun itu ya. Yang yang di kantor perlu minggu tekun. Tapi yang di rumah nggak perlu minggu tekun katanya. Tiap hari udah tekun, tenang. Tekun di tempat tidur. Ya, pokoknya tekun lah, terserah mau di mana tekunnya. Sehingga ditetapkan. Di samping juga memang kita ini termasuk yang apa ya? Kalau kampus yang lain udah selesai UAS dan sudah akan masuk semester baru. Karena ini COVID kondisinya tentu kita maklumi. Namun nanti semester depan itu biar kembali waktunya sesuai ya. Agar bulan puasa bisa selesai sehingga insya Allah Ramadan dan Idul Fitri itu sudah selesai semester berikutnya. Ya, jadi teman-teman bisa pulkang kalau sudah boleh. Tapi sepertinya Mbak Corona belum mau pulang atau Mas Coronanya masih nggak tahu kapan pulangnya ini ya. Ini harus ada pendekatan yang bahasa kitanya pendekatan apa? Yang ya spektakuler gitu ya. Udah pendekatan ini belum, pendekatan ini. Ini ada pendekatan spektakuler. Mungkin harus munajat bersama-sama gitu ya. Seluruh anak bangsa mohon kepada Allah seperti istisqa. Ya kan di lapangan mohon semuanya. Mungkin perlu istighosah tapi semuanya harus ya bergandeng bahu insya Allah. Silakan pemakalah menutup dan menyampaikan kesimpulan. 2 pemakalah berarti ya? Iya, Ustaz. Ini tutup. Dari kelompoknya Kak Rahayu kali. Kan kita tadi udah. Oh, kita udah ya? Silakan Siti Rahayu atau Adi Nur Rahman, dipersilakan untuk penutup. Baik, seperti yang sudah tadi dibahas di kelompok 9, bahwa pendekatan itu ada bermacam-macam, termasuk kepada pendekatan arkeologi. Jadi kita beri kesimpulan bahwa arkeologi ini merupakan sejarah Islam yang sangat penting, di mana kita tahu bahwa masa lalu itu atau masa lampau itu tersimpan sejarah-sejarah Islam yang sangat sangat bermakna gitu, terutama daripada Wali Songo dan sebagainya. Tadi pun saya sudah menjelaskan kesimpulannya pada PPT terakhir, yaitu tentang masa lalu melalui peninggalan-peninggalan kebendaan yang tujuannya untuk merekonstruksi aspek-aspek kehidupan pada masa penelitian agama. Pendekatan arkeologi dapat berupa penelitian terhadap masjid-masjid kuno. Jadi kita tahu bahwa ingin mengetahui peninggalan sejarah bisa berupa pada masjid-masjid atau bangunan keraton atau di makam dan kaligrafi. Mungkin teman-teman hanya itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 9. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman dan boleh dibaca di makalah untuk lebih lengkapnya. Baik, kami kelompok 9 ingin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sampai ketemu pekan depan teman-teman ya. Masuk pemakalah lagi Mas Salman ya. Siapa yang akan mempresentasikan? Irsal Amanuraini. Oke, itu penutup. Sekaligus nanti kita akan sampaikan bagaimana teknis UAS. Ya, UASnya bagaimana? Insya Allah ya tidak sulit. Pertanyaannya mudah, ya tidak sulit. Ya, jawabannya wallahu a'lam. Tapi inilah yang gampang kalau ujian UAS itu, yang paling berat ujian kehidupan. Iya betul. Ujian kehidupan itu nggak lulus-lulus.
Ada aja. Application saat. Tapi ujian UAS kan ya seminggu selesai, 2 minggu selesai. Habis itu rehat. Tapi ujian kehidupan itu malam ada, siang ada, besok ada. Masya Allah. Dari anak, dari istri, dari suami, dari tetangga, dari guru, dari bos, ya macam-macam. Tapi kalau belajar, itu belajar dulu baru ujian. Kalau kehidupan, ujian dulu baru kita belajar. Belajar. Learning by doing. Iya, betul. Ya, silakan Mas Salman ditutup. Terima kasih semuanya. Maaf, saya sedang ada acara tapi bisa maaf, Ustaz. Baik, mungkin kita akhiri ya, kita tutup perbincangan kita pada sore hari ini dengan membaca ayat Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salman, intro. Ustadz, kita baca Fatihah lagi untuk ayahandanya Aini, kebetulan tadi pagi meninggal dunia. Nur Aini. Mbak Aini ya? Nur Aini, Ustadz. Aini harusnya hari ini presentasi, harusnya Ustadz. hari ini presentasi, Ustadz. Masya Allah, Zahratul Aini. Bukan Zahratul Aini. Oh, sama-sama Aini. Nur Aini, baik insya Allah. Ayahnya ya? Iya, ayahnya Ustaz. Ya teman-teman, selaku Muslim, kita punya kewajiban mendoakan. Jika mungkin kita datang, takziah, mensolati dan sebagainya, namun keadaan tidak memungkinkan. Tadi kita udah takziah, Ustaz. Oh sudah? Ya, sudah maksudnya takziah. yang sudah takziah, alhamdulillah. Perwakilan dari kita tadi. Ya, perwakilan dari kelas kita ya, alhamdulillah. Iya. Namun yang belum, ya tentu kita punya kewajiban juga untuk mendoakan. Kita doakan beliau almarhum, Allah tempatkan di tempat yang mulia, Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah angkat derajatnya, yang ditinggalkan keluarganya dijaga oleh Allah, diberi kesabaran dan ketabahan, tetap dapat menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah wa lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian teman-teman, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Salman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakallah Ustaz. Ya, alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Barakallah. Jaga kesehatan, sehat walafiat. Amin. Doakan saya juga, jangan lupa ya. Ya, Ustaz. Allah berkah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya live dari Zoom. Teman-teman mau lanjut silakan. Baik. Nanti hadis jangan lupa ya.